Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Laili Atia dengan NIM 240311094. Jadi di sini saya akan menampilkan video seorang siswi SMP berusia 15 tahun dengan gangguan pendengaran sedang dan menggunakan alat bantu dengar mengalami diare secara berulang karena sering mengonsumsi jajanan sembarangan. Saat penyuluhan edukasi di sekolah, siswi tersebut tampak kebingungan dan tertinggal dalam memahami isi materi. Untuk mengatasi hal ini, perawat mendekatinya secara langsung, melakukan edukasi ulang secara personal dengan pasien, menggunakan komunikasi visual berupa gambar, serta memastikan posisi bicara sejajar agar suara lebih jelas, sehingga siswi tersebut dapat memahami pentingnya menjaga kebersihan makanan dan mencuci tangan. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi, perkenalkan nama Ibu Eki Laili Atia. Jadi di sini Ibu akan memberikan edukasi tentang diare atau lebih tepatnya tentang pentingnya menjaga kebersihan makanan dan mencuci tangan. Diare, pasti dari kalian udah nggak asing kan dengan apa itu diare? Diare adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan buang air besar dengan tekstur feses itu cair dan terjadi itu secara terus-menerus, bisa sehari 3 kali atau bahkan lebih. Gejala yang lainnya itu bisa disertai dengan nyeri perut atau kram, lemas, mual, muntah, atau bahkan bisa demam. Sebagian besar diare itu disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus di usus besar yang berasal dari makanan atau minuman yang kita konsumsi. Diare itu bisa terjadi karena makanan yang dimakan itu kurang bersih, jajan di tempat sembarangan, atau bahkan pada saat kita mau makan itu lupa mencuci tangan sehingga tangan kita itu kotor dan terkena kuman. Jadi makanan dan minumannya itu bisa terkena kuman, lalu kuman tersebut masuk ke dalam tubuh kita lewat mulut dan pada saat kita makan dengan tangan kotor itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan makanan agar terhindar dari diare dan cara mencuci tangan dengan benar. Sebelumnya kalian udah tahu belum cara mencuci tangan dengan benar itu gimana? Halo Rina. Bagaimana tadi penjelasan dari Ibu? Apakah sudah paham? Kurang paham, Bu, soalnya saya memiliki gangguan pendengaran dan saya juga menggunakan alat bantu dengar, Bu. Baik, jadi Ibu nanti akan melakukan edukasi ulang secara personal kepada Rina tentang pentingnya menjaga kebersihan makanan agar terhindar dari diare dan mencuci tangan dengan benar. Ya, Sebelumnya, apakah kamu pernah mengalami diare? pernah, Bu. Tahu penyebabnya atau enggak? Enggak. Nah, mungkin penyebabnya itu salah satunya dari makanan yang kurang bersih, jajanan yang kotor, atau lingkungannya itu kotor, atau tangan kita itu pada saat mau makan itu kotor. Apakah penjelasan dari Ibu sedikit terdengar jelas? Cukup jelas. Menjaga kebersihan itu sangat penting untuk kesehatan kita agar terhindar dari diare. Kebersihan makanan yang buruk itu dapat menyebabkan keracunan makanan, diare, muntah, demam, atau penyakit lainnya yang lebih serius. Nah, jika jajanan sembarangan seperti ini dan makanannya itu tidak sehat, itu
bisa terkena kuman-kuman dari sampah-sampah tersebut, lalat-lalat tersebut, dan itu bisa masuk ke dalam tubuh kita sehingga menyebabkan itu diare. Cara mencegahnya itu bisa dilakukan dengan tidak membeli jajanan sembarangan seperti di tempat yang seperti ini ya. Dan tips lainnya itu bisa dengan memilih makanan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. Lalu hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. Terus membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. Lalu kita itu bisa menjaganya dengan makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. Bisa dicukupi dengan kebutuhan air dengan minum air putih dan mengurangi minuman yang manis-manis. Lalu bisa menyiapkan bekal yang bergizi dari rumah agar lebih sehat dan higienis. Nah, cara yang selanjutnya untuk menghindari diare itu dengan cuci tangan. Apakah Derina tahu cara mencuci tangan dengan benar gimana? Lupa. Baik, Ibu akan menjelaskan cara cuci tangan dengan benar menggunakan sabun dan air yang mengalir. Yang pertama itu gosok kedua telapak tangan, bisa dipraktekkan. Lalu gosok punggung tangan, gosok sela-sela tangan di sini. Posisikan kunci tangan seperti ini. Selanjutnya putar jempol secara bergantian, seperti naik motor. Satunya. Dan yang terakhir gosok ujung jari secara bergantian. Lalu kita bisa bilas dengan air yang mengalir. Bagaimana? Apakah penjelasan dari Ibu sudah jelas? Sudah. Nah, perlu diingat ya, makanan bersih dan tangan bersih itu sama dengan tubuh kita menjadi lebih sehat. Sebelum saya pamit, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, saya permisi ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sahabatnya. Hambatan komunikasi efektif pada kasus tersebut adalah yang pertama, siswi tersebut kesulitan menangkap informasi saat penyuluhan berlangsung, terutama bila disampaikan secara verbal dan dalam suasana yang ramai atau tidak kondusif. Yang kedua, siswi tersebut tertinggal dalam pemahaman materi karena tidak semua informasi bisa diakses dengan alat bantu dengar, apalagi jika posisi bicara pembicara tidak sejajar atau artikulasi tidak jelas. Yang ketiga, siswi tersebut kebingungan dalam mengikuti alur edukasi yang mungkin tidak disampaikan dengan metode yang sesuai dengan kebutuhannya, misalnya tanpa dukungan visual. Dengan pendekatan personal, penggunaan komunikasi visual berupa gambar, serta memastikan posisi bicara sejajar, perawat sudah melakukan strategi mengatasi hambatan komunikasi tersebut dengan baik. Terima kasih.